Belakangan ini, ada sebuah perintah yang cukup mengejutkan yang menempatkan seluruh tentara nasional Indonesia dalam status kesiapan tertinggi. Nah, apa sih sebetulnya arti dari status siaga satu ini dan apa pemicunya yang ternyata datang dari ribuan kilometer jauhnya? Yuk kita bedah sama-sama. Dan semuanya dimulai dari sini, dari suara sirene yang meraung-raung di langit malam Israel, rudal-rudal yang berjatuhan setelah berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome. Sebuah konflik yang lokasinya jauh banget dari kita, tapi ternyata gema ledakannya terasa sampai ke Indonesia. Nah, gema itulah yang membawa kita ke inti pembahasan kali ini. Gimana ceritanya? Sebuah konflik di tempat yang jauh bisa memicu arahan nasional yang sebegitu seriusnya di negara kita. Ini dia respon resminya. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan instruksi langsung kepada seluruh prajurit TNI untuk masuk ke dalam status yang disebut Siaga 1. Jadi, apa sih sebenarnya Siaga 1 itu? Well, ini bukan sekedar latihan rutin ya. Siaga 1 itu adalah tingkat kesiapan militer yang paling tinggi. Artinya, semua personel, tanpa terkecuali, harus siap sedia untuk dikerahkan kapanpun untuk menghadapi potensi situasi krisis. Ini sinyal bahwa negara kita lagi mengantisipasi sesuatu yang sangat-sangat serius. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa? Kenapa sekarang? Menurut surat telegram resmi dari Panglima TNI, keputusan ini diambil bukan cuma karena satu alasan, tapi ada dua pemicu utamanya. Nah, di sini kita bisa lihat dua pemicunya dipisahkan dengan jelas. Di satu sisi, ada pemicu eksternal, yaitu tensi geopolitik dan perang yang lagi memanas di Timur Tengah. Di sisi lain, ada juga pemicu internal, yaitu perkembangan situasi keamanan di dalam negeri kita sendiri. Jadi ini adalah respons terhadap ancaman dari luar, sekaligus bentuk kewaspadaan di dalam. Tentu saja, kalau sudah menetapkan status siaga 1, pasti ada rencana aksi yang jelas. Panglima TNI mengeluarkan 7 poin instruksi penting yang wajib dijalankan oleh seluruh jajaran. Yuk, kita lihat detailnya satu persatu. Yap, ada 7 instruksi. Angka ini nunjukin betapa terstruktur dan komprehensifnya respons yang disiapkan. Ini mencakup segala aspek, mulai dari pengamanan di dalam negeri sampai pemantauan situasi global. Oh ya, sebelum kita lanjut ke 7 poin tadi, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami dulu. Alutsista. Ini singkatan dari alat utama sistem persenjataan. Gampangnya, ini tuh semua alat beratnya militer, dari mulai tank, kapal perang, sampai pesawat tempur. Penting untuk tahu ini, karena istilah ini bakal sering disebut. Oke, rencana aksinya dimulai dari rumah kita sendiri. Poin pertama, seluruh personil dan alutsista disiagakan penuh, patroli juga ditingkatkan di objek-objek vital nasional, kayak bandara, pelabuhan, bahkan sampai fasilitas PLN. Dari udara, Komando Pertahanan Udara Nasional melakukan pengawasan non-stop, 24/7. Khusus di Jakarta, Kodam Jaya juga mengintensifkan patroli di sekitar kedutaan besar dan area strategis lainnya. Sementara itu, unit-unit intelijen ditugaskan untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman apapun dari dalam. Nah, setelah urusan dalam negeri, pandangan kita sekarang beralih keluar. Badan Intelijen Strategis TNI dapat tugas khusus untuk memantau terus situasi di zona konflik Timur Tengah. Para atase pertahanan di berbagai negara juga diminta untuk mulai menyusun rencana evakuasi WNI untuk jaga-jaga kalau situasi memburuk. Dan yang terakhir, semua badan pelaksana pusat TNI diminta meningkatkan kesiapsiagaan dengan satu perintah kunci. Setiap perkembangan, sekecil apapun, harus dilaporkan secara berkala ke pimpinan. Oke, kita udah lihat semua detailnya. Sekarang mari kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting? Apa tujuan strategis di balik pengerahan sebesar ini? Intinya, ada satu kata kunci, antisipasi. Ini semua bukan soal bereaksi, tapi soal menjadi proaktif, selalu satu langkah di depan. Di tengah kondisi dunia yang lagi nggak menentu ini, langkah siaga 1 adalah sebuah tindakan pencegahan berskala besar untuk memastikan stabilitas nasional kita tetap terjaga. Dan semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penutup yang cukup penting untuk kita renungkan. Di dunia yang super terhubung seperti sekarang, di mana informasi dan dampaknya bisa menyebar dalam hitungan detik, apa mungkin sebuah negara bisa benar-benar terisolasi dari konflik yang terjadi di belahan dunia lain? Respons yang diambil Indonesia sepertinya sudah memberikan jawaban yang cukup jelas, bukan?